Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Kami menyapa saudara yang dikasihi. Faith, powerful, victorious. GKI Surabaya Pusat. Kita beribadah bersama-sama kepada Tuhan Yesus Kristus dengan bersukacita dalam Tuhan. Kita berkata, saudaraku, bersama dengan kami tempat ini, saudara yang ada di rumah atau dimanapun juga. Dan kami bersyukur, kita bersyukur bersama-sama kepada Tuhan. Kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa, yang ada di surga dan berkuasa atas segala yang ada. Kita bersyukur, kita mempunyai Tuhan Allah yang Maha Besar, yang memimpin kita untuk masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jangan takut, kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Percayalah bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari kita nyanyikan pujian kita. Hanya Kau milikku di surga, tidak ada yang Kau ingin di bumi. Haleluya, kita nyanyikan dengan sukacita pujian ini. Jadikan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Haleluya. Dan Dia bagian hidup kita untuk selama-lamanya. Pasti Dia akan selalu menolong kita, memberkati kita, menuntun kita dalam seluruh kemenangan demi kemenangan. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita. Betapa dalamnya kasih setia-Mu ya Tuhan. Haleluya. Betapa dalamnya kasih setia Tuhan tidak terselami.
kasih Tuhan, untuk tetap kita berpaling dan memilih hanya untuk mengiring Tuhan dan berserah untuk mengikut Tuhan sungguh-sungguh, dan segala apapun dalam kehidupan dunia ini, Tuhan Yesus yang terindah. Dia segala-galanya bagi kehidupan kita. Dia Tuhan yang paling di atas setia. Dia akan memberikan kepada kita lebih daripada segala hidup. Mari kita datang menyembah Dia. Mari kita sungguh-sungguh baik saudara yang ada di rumah tadi kembali ini. Mari datang ke hadirat Tuhan. Sembahlah Tuhan, bermazmur kepada Tuhan. Tinggikanlah Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita. Kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Biar kita memilih hanya kepada Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan. Lebih dari hidupku.
atau hal-hal yang buruk yang tidak kami inginkan, tetapi Engkau yang selalu menyertai kami dan menghiburkan dan menolong, memberikan pengertian dan hikmat untuk kami selalu boleh mengandalkan Engkau Tuhan, berjalan bersama-Mu. Haleluya. Kami akan boleh menerima firman-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, tetapi semua apapun juga yang tidak pernah terselami di pikiran kami, semuanya itu baik, membawa kami kepada maksud yang mulia. Engkau yang mengizinkan proses demi proses untuk membuat kami semakin bertambah berharga dan bernilai, dan kami akan bertumbuh dan seperti emas yang akan Kau pakai bercahaya menjadi terang dan bernilai, membawa pengaruh, membawa berkat. Berkatilah kami semuanya Tuhan. Firman-Mu keteguhkan bagi kami. Haleluya. Kami beroleh pengenalan akan Tuhan dan takut
dan maksud-maksud Tuhan dari setiap pergumulan, setiap persoalan, tantangan, apapun dalam kehidupan ini, supaya kami tetap setia dan bertekun untuk tetap berpengharapan, berserah kepada Tuhan Yesus Kristus, andalan hidup kami, jaminan hidup kami, harapan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kita berkata semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Terima kasih pelayan musik dan juga pujian. Haleluya. Dan juga pelayan multimedia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji Tuhan, saudara, Tuhan kasih. Haleluya semuanya. Siap diberkati Tuhan. Amin. Semua orang udah diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Mari sama-sama berkata, saya diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Katakan saudara sama-sama dulu ya. Saya diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Kita dengarkan firman Tuhan tentang pilihan. Ya. Kita berturut-turut mendengarkan tentang pilihan yang baik akan membawa kepada kehidupan kita yang baik. Pilihan yang bijak akan membawa hidup kita menjadi orang yang bijak. Dan kalau kita bijak, kebijakan itu untuk diri kita sendiri. Puji Tuhan, amin saudaraku. Nah, hari ini kita dengarkan firman Tuhan. Pilih jadi perabot yang mulia. Ya, ini pilihan untuk menjadi perabot mulia. Berarti ada perabot yang kurang mulia. Mari kita buka firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Haleluya. Mau menjadi perabot yang mulia. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara kasih. Kenapa dikatakan perabot? Perabot itu sebenarnya adalah yang biasa digunakan untuk perlengkapan dalam rumah atau dalam gedung atau dalam suatu tempat. Nah, Tuhan mau memakai kita selalu dalam rumah Tuhan untuk menjadi perabot-perabot yang dipakai oleh Tuhan. Ya, kenapa dikatakan perabot? Berarti saudara kasih sebenarnya hidup yang berserah untuk dipakai oleh Tuhan, sama seperti kalau kita gunakan perabot-perabot mic dan segala macam lainnya ini, itu tidak saudara kasih bisa melawan, tetapi dipakai sebagaimana mestinya, maka dia tetap akan melakukan sebagaimana fungsinya. Nah saudaraku, mari kita buka dalam kitab 2 Timotius pasal 2. Semuanya bersama-sama kita membaca dan bersuara. Ayat yang ke-20 sampai 22. Sama-sama dua ya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Puji Tuhan saudara Tuhan kasih. Sama-sama sekali lagi kita berkata, menjadi perabot mulia. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 20 tadi dikatakan, dalam rumah besar pasti akan lengkap semuanya, yaitu ada perabotan-perabotan. Kenapa dikatakan rumah besar? Tuhan itu punya rumah besar, pekerjaan yang besar, ya. Jadi saudaraku yang dikasih, di situ pasti ada berbagai-bagai perabot-perabotan. Ada yang mulia, ada yang kurang mulia. Mari kita perhatikan, ada 4 macam perabot. Ya, ada 4 hal yang dituliskan di sini, tetapi
dua dua jenis tentang mutunya, ya. Dua jenis mutu. Satu mutu yang sangat berkualitas atau juga yang sangat berharga mahal, itu yang disebut perabot yang mulia. Yang dikatakan perabot mulia itu adalah yaitu emas. Jadi ada macam perabot dalam rumah, perabot yang mulia itu berarti mahal, ya. Yang disebutkan tadi ada emas. Kemudian ada perabot yang tidak mulia atau kurang mulia, yaitu perak, kayu, dan tanah. Walaupun itu memang juga bisa dipakai, tetapi saudara kekasih, Tuhan mengajarkan kepada kita saudara kekasih bisa memilih, ya. Kita mau pilih perabot yang mana untuk kehidupan kita, saudara kekasih, dan benar-benar berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, dikatakan di sini bahwa yang pertama adalah emas. Tentunya perabot yang mulia itu emas. Kita semua memilih untuk menjadi emas. Amin, saudaraku. Emas itu tahan uji, tahan dalam proses, dan juga semakin bertambah-tambah di proses dia, maka semakin murni dan semakin cemerlang, dan dia semakin bertambah bernilai tinggi. Semakin diuji, semakin diproses, semakin diasah, atau semakin dibakar dia, maka semakin bercahaya dan semakin murni, ya. Jadi untuk saudara kasih membuat semakin bernilai, semakin mahal harganya, maka itu harus melalui proses. Katakan bersama saya, proses. Haleluya. Nah, jadi kalau kita saudara kasih ada proses dalam kehidupan kita, jangan engkau menyimpang, jangan tidak setia, jangan berpaling meninggalkan Tuhan, tapi tetaplah pilih untuk menyembah kepada Tuhan, untuk takut akan Tuhan. Jadi emas itu saudara kasih tempatnya mulia. Tidak akan pernah saudaraku orang punya emas lalu ditaruh di tempat sembarangan saja, ya, di tempat sampah-sampah atau di tempat-tempat kotor-kotor, karena juga berharga dan mahal, ya, mulia. Nah, tempatnya tidak sembarangan. Dan kalaupun itu saudara kasih yaitu terjatuh atau juga terkena kepada setempat yang kurang baik atau ada dalam situasi yang tidak baik, contohnya terjatuh ke dalam lumpur atau di tempat dia yang kotor, saudara kasih bercampur dia dengan abu-abu atau juga terkena dengan kotoran, saudaraku, ketika diambil dia tidak berkurang nilainya, dia tidak berubah, ya. Paling-paling saudara kasih hanya digosok, dibersihkan lagi, tapi nilainya pun tidak berkurang. Nah, saudara Tuhan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia tidak berubah. Nah, hanya tinggal saudara dibersihkan sebentar atau walaupun semakin digosok, dia tambah bercahaya dia, saudara Tuhan kasih. Nah, itulah emas. Jadi tidak berubah dia dimanapun dia berada. Di tempat yang bagaimanapun, dia tidak berubah dalam kualitasnya, dalam mutunya, dalam situasi dan karakternya sebagai emas. Maka Tuhan mau saudara kasih kehidupan saudara dan saya menjadi perabot yang mulia dan juga yang dari emas. Nah, amin, saudaraku. Saudara punya emas, saudara kasih kecil pun dia, saudaraku, tetapi mahal, bernilai, ya. Dan itu pasti akan disayang atau dijaga dengan baik, dihargakan. Nah, tidak akan ditaruh di kesampangan, saudara kasih. Tapi mari kita melihat, kalau itu perak, ya, bagaimana dengan perak? Ketika perak diproses, berubah jadi buruk rupanya, tidak bertahan dan jelek, saudara kasih. Nah, kalaupun saudara misalnya mau dijualkan, nggak laku. Tempatnya tidak mulia, jadi bisa ditaruh di mana-mana pun saudara kasih, karena memang dia tidak berharga. Jadi tempatnya bisa sembarangan dan nilainya saudara murahan. Nah, kemudian saudara kayu, semua bisa terbakar. Kayu itu bisa terbakar ketika diproses atau diuji dengan api.
Semua barang-barang saudara kasih itu pengujiannya yang terakhir sampai kepada api, ya. Artinya diperlakukan dengan hal yang paling akhir saudara kasih untuk memusnahkan atau juga untuk membakar. Tetapi emas tadi walaupun dengan api tidak akan, walaupun meleleh dia, tetapi tidak akan habis, ya, tidak akan hangus dia, tidak akan lenyap. Tapi kalau perak saudara kasih berubah dan akan menjadi jelek dan tidak laku. Tapi kalau kayu dia akan hangus dan terbakar habis dan menjadi arang dan bisa juga sampai abu, lalu diterbangkan dan hilang lenyap. Kemudian tanah, perabot dari tanah saudara kasih yang mudah hancur, retak, pecah. Dan kalau sudah hancur tidak bisa lagi diperbaiki lagi, ya, tidak bisa lagi diolah lagi. Nah sama, jadi tidak ada gunanya lagi. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kenapa ini digambarkan surat dan kehidupan dalam rumah Tuhan? Tuhan Allah berkata perabot-perabot. Nah setiap orang itu sebenarnya dipanggil Tuhan, diselamatkan Tuhan untuk mau dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya Tuhan, menjadi perabot-perabot dalam rumah Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan mau semuanya menjadi emas. Memanglah dalam perabot-perabot itu tidak semua harus dari emas, pasti ada kayu dari apa. Tetapi yang Tuhan maksudkan adalah gambaran kehidupan mengenai itu karakter, mengenai iman, mengenai kualitas dalam kehidupan rohani seseorang. Seperti emas kah? Seperti perak kah? Seperti kayu kah? Atau seperti tanah? Tuhan mau kita saudara kasih memiliki karakter atau juga memiliki kepribadian atau kualitas dalam kehidupan kita secara rohani, bahkan juga secara kehidupan ini menjadi seperti emas. Amin. Haleluya. Nah, berharga, mahal, bernilai, bermutu dan bercahaya, dan diproses semakin bertambah cemerlang dan indah. Mari kita melihat ayat 21 dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ya, tadi maksud yang mulia itu adalah emas, seperti emas. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, mari kita perhatikan ini. Setiap orang berarti semua orang bisa untuk menjadi perabot mulia, yaitu perabot yang seperti karakter emas atau mutu emas, kehidupan dan kerohaniannya. Yaitu bagaimana caranya dikatakan harus kita menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat. Berarti harus hidup kudus. Amin. Tanggalkan dosa, buang semuanya, bertobat sungguh-sungguh, mau hidup dalam kebenaran, sehingga menjadi perabot yang mulia. Nah, kalau sudah menjadi perabot yang mulia, maka layak dipakai oleh tuannya, dipakai Tuhan. Tentu perabot yang mulia tujuannya juga pasti kepada yang mulia, pasti tujuannya mulia. Ya, sayang kalau perabot mulia tidak untuk tujuan yang tidak mulia. Nah, jadi saudara kasih, artinya orang yang berkarakter, orang yang bermutu, orang yang berkualitas dalam kehidupan kerohaniannya, sayang nanti dipakai untuk hal-hal yang kurang mulia, sayang nanti untuk hal-hal yang kurang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan mengangkat orang tersebut untuk disediakan, dan Tuhan sendiri menyediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Nah, apakah pekerjaan mulia itu? Tentu suatu tempat yang sudah Tuhan sediakan, yang diangkat oleh Tuhan dalam posisi yang terhormat, posisi yang Tuhan layakkan, ditinggikan untuk menjadi berkah. Haleluya saudaraku. Nah, inilah tujuannya. Maka
mengapa kita perlu menguduskan diri? Mengapa kita perlu meninggalkan hal-hal yang tidak baik? Mengapa kita harus pilih untuk hidup benar dan hidup kudus, hidup suci? Itu tetap untuk kehidupan kita, untuk mengangkat derajat kehidupan kita. Dan kalau kita diangkat oleh Tuhan untuk setiap pekerjaan mulia, mari perhatikan setiap. Di mana ada pekerjaan-pekerjaan mulia, maka Tuhan akan menaruhkan atau menempatkan orang itu di posisi yang terbaik, posisi yang menjadi berkah. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia tetap akan menjadi orang yang tersanjung, menjadi orang yang mendapatkan kehormatan, menjadi orang yang mendapatkan posisi yang terbaik. Dan dalam pekerjaan, di dalam tempat, di dalam lingkungan, dia dihargai dan juga memang Tuhan memberikan perkenanan kepada dia. Haleluya. Maka saudara kasih, pilihlah hidup yang kudus. Itu caranya. Cintailah proses hidup. Hiduplah dalam kebenaran. Tetaplah setia. Ya. Karena tidak mungkin langsung menjadi murni atau juga kita menjadi perawan yang mulia langsung menjadi emas seketika saja. Karena perlu dibersihkan, karena kita tadinya datang dari tahu saudara kasih, kalau misalnya ada emas ditambang dari tambang selalu diambil, itu masih bercampur dengan berbagai-bagai hal, tanah lah, pasir lah, sampah-sampah lah semuanya. Lalu perlu dibersihkan, disisihkan semuanya. Setelah sudah dapat emasnya pun perlu diproses lagi, perlu saudara kasih dibakar, dipotong, dibakar, dibersihkan lagi, ada lagi timah-timahnya, ada lagi macam-macam sih itu saudara kasih. Ya, jadi ada proses. Tetapi mari cintai proses dari kehidupan saudara. Ada tantangan, ada persoalan, ada masalah, ada kesulitan, ada godaan. Semuanya itu sudah bisa bercampur dalam kehidupan ini, dalam dunia ini. Tetapi pilih tetap untuk hidup saudara, untuk benar di hadapan Tuhan. Dan datang kepada Tuhan setia, karena firman-Lah yang dapat menguduskan, menyucikan kita. Hidup kita yang selalu berserah kepada Tuhan, itulah yang akan menolong dan memberkati kehidupan kita, supaya kita bisa terpisah, terlepas dari hal-hal duniawi, dari dosa yang mencemarkan. Jadi pilih untuk hidup yang kudus. Jika dalam proses itu dia menghasilkan yang baik, ketika dia diproses oleh Tuhan atau ketika dia menghadapi masalah tantangan, dia tetap selalu setia, dia sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, dan dia bisa menghasilkan buah-buah yang baik, menghasilkan pertumbuhan yang benar, menghasilkan kehidupan rohani yang teguh, kuat, kokoh, ya berkarakter. Maka pasti saudara kasih semakin bertambah hidupnya yang menjadi indah. Dan akhirnya saudara kasih, hidup yang baik dan indah membawa dia semakin kepada kehidupan yang berharga, bermutu, ya, akan mendapatkan nilai yang tinggi, terpandang dan menjadi terhormat. Banyak orang untuk langsung menjadi terpandang, terhormat, saudara kasih, bermegah dalam hidupnya, tetapi dia tidak menyukai proses. Ketika dia diproses, ketika dia dibentuk, ketika dia diperhadapkan kepada tantangan untuk membuat dia selalu rendah hati, hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, dia menolak semuanya itu. Dia masih tetap suka akan keberadaan yang lama. Bahkan dia tetap hidup dalam keduniawian, dalam kedagingan, dalam nafsu, dalam kesombongan. Maka dia tidak akan pernah bisa untuk menjadi perabot yang mulia. Itu sebabnya setiap orang saudara kasih dipakai oleh Tuhan berdasarkan pengabdiannya kepada Tuhan, penyerahannya kepada Tuhan. Kalaupun ada orang mempunyai skill, mempunyai keahlian, mempunyai kehebatan, misalnya selalu potensi dia banyak, talentanya banyak, bisa musik, bisa nyanyi, bisa hebat segala macam yang lain. Tapi tanpa ada kualitas rohani, tanpa ada kualitas atau karakter kehidupannya,
sekalipun tadinya dipakai dia di dalam rumah Tuhan, karena karakternya atau mutu rohaninya, dia akan terhabis, akan juga terlempar, terbakar, lenyap, hilang. Ya, maka itu ciri-ciri. Kita bisa melihat dengan gampang. Ya, apakah orang itu menjadi perabot yang mulia, ataukah hanya dari perak saja, atau dari kayu, atau dari tanah? Nah, gampang akan boleh melihatnya. Walaupun jangan terkesima, jangan terpesona, atau jangan tergiur dengan penampilan seseorang, dan juga dengan potensi atau dengan kehebatan seseorang. Misalnya bisa dia melakukan musik A, B, C, tahu semuanya, saudara kasih, bisa. Dan gampang dia memainkannya dan juga sangat baik, gitu ya. Tetapi tanpa ada yaitu kualitas iman atau kualitas rohani dan karakter, bagaimanapun proses pasti ada, bagaimanapun ujian pasti ada, ya, pasti ada api. Mau tidak mau, senang atau tidak senang, pasti ada dalam kehidupan ini, saudara kasih. Dimanapun juga, dalam pekerjaan pun ada seperti itu, dalam keluarga pun ada seperti itu, di tengah-tengah kehidupan dan dunia ini pun ada seperti itu. Apalagi di dalam rumah Tuhan, ya, pasti akan ada. Tidak disengaja pun saudara untuk mempersedia, tapi Tuhan itu yang sebagai tuan rumah, yang mengepalai rumah Tuhan, mengepalai gerejanya, dia pasti membentuk. Karena Tuhan selalu akan mau, bukan hanya saja talentanya untuk melayani Tuhan, atau potensinya, atau kemampuan kehebatannya, tetapi yang Tuhan mau adalah pribadinya, yang berkenan kepada Tuhan, yang mau diubah oleh Tuhan, yang mau dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi emas yang murni. Haleluya. Nah, jadi saudara yang tidak begitu banyak potensi atau juga talenta atau potensi, jangan berkecil hati. Berikan hidupmu terus, ya, dibentuk oleh Tuhan. Setia terus, rendah hati, hadapi terus proses kehidupan ini dengan iman. Selalu terus datang berpaling kepada Tuhan, atau juga berserah kepada Tuhan, sungguh-sungguh berteduh di kaki Tuhan. Maka tetap Tuhan akan mengangkat saudara, sekalipun mungkin talentamu tadi secara ukuran dunia tidak begitu menonjol, atau belum punya skill yang menonjol, tapi Tuhan punya cara untuk mengangkat saudara, mengangkat engkau menjadi perabot yang mulia. Tuhan akan menempatkan dalam setiap pekerjaan yang mulia, karena hatimu, karena hidupmu berkualitas, karena Tuhan lebih sungguh-sungguh melihat, atau lebih senang, lebih berkenan kepada kualitas hidup. Haleluya. Bukan luarannya, bukan casingnya, talenta, potensi, segala macam penampilan, ketampanan, kecantikan, dan segala macam langkah kehidupan serta kasih. Itu hanya casingnya saja, ya. Tapi karakter, kualitas rohani, kualitas kehidupan itu dari dalam, di dalam dia. Nah, maka saudara kasih, tantangan, pencobaan, persoalan, atau juga saudara kasih ujian atau kesulitan, tak dapat tiada, pasti akan ada dialami oleh setiap orang. Saya berkata kepada saudara muda-mudi yang dikasih Tuhan, orang-orang muda, kaum pria dan kaum wanita, mari saudara kasih, lihat lebih dalam. Jangan lihat hanya penampilan luar, jangan lihat hanya casingnya, jangan lihat hanya potensi, atau juga orang kehidupannya atau ketegapan, atau juga hanya pengetahuan luar, pengetahuannya. Tapi orang berpengetahuan
tanpa didukung dengan karakter, kualitas rohani, kualitas kehidupan, maka itu bisa hancur terbakar, lenyap habis, seperti kayu, seperti tanah, seperti perak. Ya. Perak masih bisa tinggal kelihatan wujudnya, tetapi tidak terpakai lagi atau tidak berguna lagi kalau dia misalnya dibakar dengan api. Pengujian yang terakhir ada di setiap orang adalah api. Artinya saudaraku, hal-hal yang bisa menghanguskan kehidupan, membakar, cobaan yang bisa, yang sangat sulit. Ketika ada masalah yang sangat sulit, apakah cintanya kepada Tuhan tetap? Apakah cintanya kepada saudara, atau apakah cintanya kepada rumah Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan tetap? Tidak mungkin saudara kasih kalau dia belum memiliki karakter yang mau mencintai proses, yang berteguh, setia, rendah hati. Tidak bisa. Ya, orang sombong tetap akan sombong. Nah, karena itu saudara kasih dalam dengan Tuhan, maka dikatakan saudaraku, pilihlah hidup yang kudus, cintai proses. Nah, kemudian dikatakan jauhilah nafsu orang muda. Ya, nah jauhilah nafsu orang muda. Nafsu itu saudara kasih ya identik dengan murahan, gampangan. Ya, mudah selalu murahan untuk jatuh dalam nafsu, karena jatuh cinta, ya karena hanya melihat titik-titik tertentu yang hanya secara manusiawi, secara daging. Ya, nah kalau itu saudara kasih nafsu hanya secara daging, hanya karena keinginan perasaan, atau hanya pikiran, atau hanya keinginan daging, kesenangan daging, ya itu satu nilainya adalah nilai yang sangat rendah sekali. Ya, mudah akan saudara kasih, ya hancur, akan merendahkan level hidupmu. Engkau sudah menjadi emas, engkau sudah menjadi perahu mulia, tetapi kalau engkau mencintai orang yang nafsunya rendah, yang mau memiliki nilai murahan, yang tidak mau dibentuk, dan juga tidak menghargai martabat kehidupannya atau pribadinya, bahkan tidak pernah sudah kasih hidup dalam kesetiaan dan kesungguhan hati dan kerendahan hati, itu adalah orang yang memiliki nafsu yang rendah. Ya, nafsu yang rendah itu bukan hanya seks, ya, tapi nafsu yang rendah adalah dia yang memilih hidup dalam kedagingan, dalam mempertahankan si akunya, tetapi dia tidak melihat surat kasih ada sebenarnya potensi yang besar daripada Tuhan dalam hidupnya, ada maksud Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya, bahkan dia sudah mengalami hal-hal yang besar daripada Tuhan, tetapi dia belum bisa menghargai, bersyukur, rendah hati kepada Tuhan. Nafsunya masih rendah, ya. Seperti Esau yang hanya memikirkan kehendak daging, yang hanya terkesima dengan perasaan. Ya, ketika perasaannya tidak enak, dia loncat. Ketika dia masih tidak mendapatkan sesuatu yang menjadi kesenangan hatinya, dia sporing, dia tidak lagi bertekun, dia tidak lagi setia. Ya. Dan nafsu yang rendah itu juga selalu akan ditandai dengan motivasi yang selalu mengarah kepada kedagingan. Kalau motivasi seseorang adalah untuk Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan memang dia tahu bahwa Tuhan yang dilayani, dan kepada Tuhan dia selalu masih mengabdikan diri, maka tantangan dan persoalan pasti dia akan bisa hadapi. Karena cepat atau lambat, Tuhan yang dilayaninya akan membuat dia akan diangkat tinggi. Karena ketika dia menjadi perabot yang menjadi emas atau perabot yang mulia, tidak akan mungkin dia tetap di situ. Ketika dia sudah memiliki nilai-nilai emas, karakter emas, mutu kehidupan rohani emas, yang teruji, yang bernilai, yang bermutu. Ya. Jadi nafsu
motivasinya. Ya. Dan motivasi itu bisa terlihat saudara kasih benar-benar karena motivasi. Kalau orang motivasinya hanya untuk Tuhan dan mengasihi Tuhan, dia tetap akan murni. Dia tetap akan setia dan berteguh. Tapi kalau hanya motivasinya untuk seseorang, misalnya ya perempuan saudara kasih, suka berlaki-laki, maka ketika tidak terpenuhi atau juga tidak sesuai dengan apa yang menjadi keseluruhan dalam hati dan pikirannya, maka tidak akan setia. Ketika seorang laki-laki suka kepada seorang wanita, tapi ketika dia motivasinya hanya wanita, dia bisa meninggalkan segala-galanya, ya. Tetapi tetap bermaksud atau motivasi yang jelek, yang tidak baik itu, tetap walaupun aku tidak mengasihi Tuhan dan tidak setia kepada Tuhan, tetapi aku tetap akan mendapatkan engkau wanita. Ya, itu adalah motivasi yang tidak benar. Dan berhati-hati saudara kasih, orang yang demikian adalah orang yang merongrong, orang yang menghancurkan orang lain. Jangan kiranya saudara yang sudah berteguh setia kepada Tuhan, saudara menjadi hancur oleh karena dirongrong oleh orang-orang yang tidak mulia, yang hanya dipakai oleh iblis atau kehendak dunia dengan penampilan-penampilan atau juga dengan perasaan-perasaan yang secara hanya dari manusia. Mari tinggalkan nafsu orang muda, jangan murahan dalam cinta, dalam pergaulan, ya. Mari hargai seorang martabat dalam kehidupan pribadimu. Jika engkau menghargai martabat pribadimu, engkau menjunjung tinggi dalam martabat dan menghargai kepribadianmu sebagai perabot yang mulia yang sudah Tuhan tempatkan sebagai emas, maka engkau tidak akan sembarangan. Engkau akan nantikan sampai Tuhan mengangkat engkau dan menempatkan engkau seperti pada minggu yang lalu, orang yang sudah dibentuk oleh Tuhan perempuan akan menjadi ya perhiasan atau juga menjadi ukiran yang ditempatkan ya di gedung-gedung yang besar, tempat-tempat yang besar, di istana firman Tuhan katakan. Dan di sana akan datang orang-orang yang hebat, orang-orang yang tidak sembarangan, orang-orang yang besar, orang-orang yang tertib di dunia, orang-orang yang sudah memiliki posisi yang baik. Di sana tidak akan datang orang-orang gembel, orang-orang yang tidak mulia, yang kalau dia ada di sana bukan, tidak ada tempatnya. Ya, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, jauhilah seorang muda. Kemudian bergaul, jangan sembarangan saudara kasih. Berpacaran jangan murahan. Mari berperilaku saudara kasih, ya. Jangan bergaul sembarangan, jangan berpacaran murahan, jangan berperilaku tidak sopan, ya. Jadi orang yang berperilaku tidak sopan, saudara kasih, saudara boleh melihat bagaimana dia saudara kasih berperilaku terhadap orang tua, terhadap orang lain, saudara kasih. Yang mulia itu, orang yang memiliki karakter mulia itu, dia akan memiliki karakter, akan membawakan diri dengan baik saudara kasih di hadapan orang lain, bahkan di hadapan keluarga, di hadapan orang tua. Kalau dalam masa muda, ya dalam masa bergaul saja juga tidak bisa menghargai orang tuamu, atau melecehkan atau mengabaikan, mencuekkan dan tidak mau menghormati sekalipun, dan tidak menghormatinya. Apalagi jika engkau sudah bersama-sama dengan dia. Terutama wanita. Kerap kali laki-laki dia adalah orang yang sangat tinggi gengsinya. Masa muda pun engkau tidak dihargai, saudaramu tidak dihargai, tidak dihormati. Apalagi ketika engkau sudah di bawah. Kelak nanti dia juga berkata, aku kepala dalam rumah ini. Engkau harus tunduk, engkau harus tunduk. Engkau harus menurut. Jadi saudara kasih, mari perhatikan ini. Maka bekerjalah saudara kasih, mari perhatikan. Apalagi perhatikan juga pekerjaannya tidak benar, tidak ulet, orang yang malas, tidak mau proses, tidak mau rendah hati, berlagak hebat tapi tidak berkualitas.
Nah, kayaknya penampilannya hebat, wah, begitu ya. Nah, tetapi tidak ada kualitasnya, percuma. Nah, saudara yang kasih waktu di Kristus, sehebat-hebatnya orang berpenampilan atau merasa dirinya hebat dan juga mempunyai suatu gaya yang hebat, tetapi kalau karakter orang itu tidak baik, bahkan jelek, saudara kasih, dan juga pemalas dan tidak ulet, maka tidak akan pernah bisa untuk menjadi pelindung, menjadi berkat. Itu hanya stimulasi atau juga penipuan atau kepalsuan. Tidak akan bisa saudara kasih membawa suatu berkat bagi kehidupan saudara. Tidak bisa menjadi pelindung, apalagi dia seorang laki-laki. Nah, karena bagaimanapun saudara kasih, untuk nanti ke depannya di dalam kehidupan saudara dalam keluarga, karena perabot yang emas itu bukan hanya itu berbicara dalam rumah Tuhan, tetapi juga dalam rumah kita sendiri. Ketika dalam rumah kita sendiri saudara kasih nantinya, dia hanya perabot daripada kayu, karakter perak dan karakter tanah. Ketika ada masalah, oh saudara kasih, terjadi sesuatu yang menerpa, lalu terjadilah yaitu bentrokan, pecah, retak selamanya, habis. Ya. Tapi coba kalau emas itu, walaupun dia meliuk dia atau agak peot, tapi kalau dia emas, tetap dia akan emas. Ya, tetap akan bisa dibetulkan kembali. Itulah karakter emas. Tapi coba tadi saudara kasih kalau perak atau kayu atau tanah, ketika saudara kasih sudah ya terjadi benturan, tak bisa lagi saudara kasih, sudah memang harus ya cacat. Nah, apalagi kalau sudah sampai kepada api dibakar. Dalam kehidupan ini pasti ada seperti kemujian, seperti api terbakar yang harus menghanguskan atau juga yang harus terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Panas, ya, panas hati, terpaan, segala macam yang lainnya. Tapi kalau dia adalah emas, walaupun ada terjadi masalah, ya saling bermasalah satu sama lainnya, emas tetap akan semakin murni. Ya, kedua-duanya akan semakin murni dalam kehidupan, semakin bertambah bertumbuh, semakin bertambah murni, semakin bertambah ya benar, percaya. Itu kalau emas. Puji Tuhan saudara Tuhan kasih. Maka dikatakan, pilihlah menjadi perabot yang mulia atau emas dengan cara, mari sama-sama kita baca, kejarlah keadilan, yaitu kebenaran, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih dan damai. Itu hanya datang dari Tuhan. Yaitu hiduplah bersama-sama dengan orang yang murni hatinya. Ya, artinya sudah bergaulah bersama-sama orang yang murni hatinya. Bagaimana caranya mengenal orang yang murni hatinya? Melalui proses tadi. Ya, ada proses. Kita akan gampang melihat bagaimana ketika jadi proses, bagaimana ketika diperhadapkan kepada tantangan, bagaimana ketika diperhadapkan kepada situasi yang tidak enak, bagaimana ketika diperhadapkan kepada tanggung jawab, bagaimana ketika diminta dia untuk melakukan satu perintah atau sesuatu ya, yang tidak diinginkan. Karena bagaimanapun seluruh kehidupan seorang pemuda pemudi akan beranjak nantinya kepada hidup dalam satu rumah, di mana ada rumah tangga, laki-laki dan perempuan, orang-orang muda suatu kelak akan menuju kepada satu pernikahan, rumah tangga, ya, sehingga ketika tidak bersama-sama dengan orang yang murni hatinya, yang selalu hatinya sudah kasih ada kepalsuan, yang tidak selalu boleh datang kepada Tuhan dalam damai dan kasih. Ketika ada masalah, dia bukan mencari Tuhan, dia mencari dunia lain. Ketika di tengah-tengah keluarga tidak ada kasih, tidak ditemukan damai, dia bukan lari kepada Tuhan, dia lari ke meja judi,
dia lari ke tempat nightclub, dia lari kepada narkoba. Itu nanti akan terjadi. Nah, kalau orang dalam masa muda yang belum banyak masalah, yang belum banyak tanggung jawab, yang belum banyak yang harus dihadapi, masih dalam hanya pribadinya saja yang akan dikendalikannya untuk datang kepada Tuhan, tapi dia sendiri pun belum bisa mengendalikan dirinya untuk menang, belum bisa mengatasi hidupnya untuk menang atas masalahnya, atas tantangan di hadapinya. Bagaimana mungkin dia bisa menghadapi tantangan yang terjadi bersama dengan keluarganya? Ketika engkau bersama dengan dia, misalnya menjadi satu keluarga nantinya rumah tangga. Ketika engkau bersama dengan mertua dan bersama dengan orang tua, bersama dengan ipar dan kakak adik, bagaimana bisa dia untuk menjadi orang yang mengendalikan atau bisa berkemenangan? Ya, kalau masa mudanya pun dia tidak bisa mengatasi masalahnya dalam kesendiriannya, mengendalikan emosinya, mengendalikan masalahnya, menghadapi situasi, menghadapi persoalan, tetap berteguh setia. Ya, dalam kehidupan ketika nanti berkeluarga berumah tangga, belum menghadapi ekonomi, belum menghadapi masalah dengan pekerjaannya, dengan bosnya, dengan teman-teman kerjanya, belum menghadapi rekan-rekannya, belum menghadapi mertua, orang tua, kakak, adik, ipar, semuanya yang lain, belum menghadapi situasi dalam rumahnya atau istri atau segala macam yang terjadi dalam seluruh kehidupan itu, aspek kehidupan itu. Apakah bisa? Jangan berkata nanti bisanya itu, nanti kan belajar di dalam. Nah, engkau akan menjadi korban kalau di sana baru engkau belajar, saudaraku. Dalam rumah tangga baru engkau belajar. Di dalam hal yang baru engkau baru mulai belajar, sementara perang sudah ada. Sebenarnya saudara masih dalam kehidupan masa muda ini kita harus belajar mengatasi, belajar memenangkan setiap masalah dan persoalan, belajar menang atas peperangan kehidupan, atas perjuangan hidup, belajar selalu mengatasinya dengan berkemenangan. Tentu Tuhanlah yang akan memberikan solusi. Itu sebabnya dikatakan, kejarlah keadilan, kejar kebenaran. Karena dari kebenaranlah kita akan mendapatkan hikmat. Dengan kebenaranlah kita akan menang. Dengan kebenaranlah kita akan mendapatkan solusi. Kejarlah kesetiaan. Karena orang yang setia, pasti Tuhan selalu akan berikan jalan keluar. Tuhan setia akan janjinya. Kejarlah kasih dan damai. Maka ketika di tengah-tengah kehidupan, pasti ada saat-saatnya tidak mendapatkan kasih dan damai. Ya, dari orang yang dekat dengan dia pada saat-saat tertentu tidak seperti yang diharapkannya. Maka ketika orang itu bisa mengejar kasih dan damai yang berasal daripada Tuhan, dia tetap akan lari kepada Tuhan dan dia akan dapatkan berkat kasih dan damai daripada Tuhan, sehingga dia akan bisa berbaik kembali dengan keluarga, dengan istri dan suami dan juga seisi rumahnya. Kemudian dikatakan bersama-sama dengan orang yang murni hatinya. Kalau tidak murni hati, selalu akan ada yang tersembunyi. Ya, orang yang murni hatinya tidak ada tersembunyi. Dia akan transparan, karena kemurnian hati itu pasti akan terlihat. Ya, tapi orang yang masih berbelit-belit, selalu akan ada rahasia-rahasia yang tersembunyi. Karena di balik daripada itu ada udang di balik batu. Ya, kenapa dikatakan ada udang di balik batu? Tersembunyi dia. Tapi orang yang murni itu sudah Tuhan kasih, kelihatan harus aslinya. Ya. Jadi orang yang bersembunyi itu bisa berpura-pura dia. Maka dikatakan ada udang di balik batu. Kelihatannya baik-baik, kelihatannya lembut, kelihatannya sangat menggiurkan, kelihatannya sangat menawan. Tetapi di balik itu ada pribadi, ada sosok yang keras, ada pribadi yang tidak terselami, bahkan juga yang tersembunyi. Itu sebabnya ada banyak orang dalam
pergaulan atau dalam pacaran. Setelah dia menikah, sangat banyak mengalami kecewa. Tidak seperti apa yang dibayangkannya. Tidak seperti walaupun dia sudah pacaran lebih baik, tidak pernah bermasalah. Oh, sangat baik sekali katakan. Maka banyak orang menjadi kecewa karena kebaikan manusia bahkan juga bisa dipoles karena ada maunya. Ya, kelembutan manusia bisa dipoles sebentar waktu, bertahan bisa dia sampai 5 tahun, bahkan bisa 10 tahun bertahan karena memang dia punya tujuan. Setelah itu habis. Nah, maka kenapa di dalam rumah tangga, ya, akan ada fase dalam keluarga 2 tahun pertama. Kalau kita masih rukun, ya puji Tuhan baik berarti banyak. Masih tahap fase pertama. Setelah 2 tahun beranjak kepada 5 tahun. Setelah 5 tahun, oh adakah juga masalah? Sudah berasa saling akur. Nah, karena itu setelah kasih akan terjadi masa-masa yang sengit lagi. Kalau betul 2 tahun pertama sudah mulai ada geger tidak cocok, wah setelah kasih bagaimana bertahan lagi ke 5 tahun? Sementara fase 5 tahun pasti akan ada lagi. Lalu setelah 5 tahun fase 10 tahun. Nah, 10 tahun. Kemudian setelah 10 tahun fase kepada 15 tahun. Setelah 15 tahun fase kepada 25 tahun. Nah, maka saudara kasih orang akan bisa melihat dari seluruh masa-masa yang sulit. Nah, berhasil dalam fase 5 tahun, fase 10 tahun akan muncul lagi. Masih bisa dipertahankan. Fase ke 15 tahun mulai sudah tidak tahan. Oh, saudara kasih, fase 20 tahun sudah mulai lebih parah lagi kehidupannya. Maka mulai sudah 30 tahun sudah akan bertahan. Karena itu berhati-hati karena perabot yang menjadi emas itu bukan hanya untuk digunakan dalam rumah Tuhan, tetapi maksudnya dari rumah Tuhan dia akan dibawa kepada rumah, kepada masa depan, dan pekerjaan, dalam kehidupan dimanapun juga. Karena perabot emas seperti yang dikatakan tadi, emas dimanapun situasi kondisinya dia tetap akan emas. Haleluya, puji Tuhan. Jadi pilihan bijak menentukan hidup yang berkualitas dan berharga, dan hidup yang layak dan dimuliakan. Puji Tuhan, saudara Tuhan kasih yang Kristus, kalau kita pilih untuk menjadi bijak yang menjadi emas murni, maka saudara Tuhan kasih, pilihlah juga orang yang memiliki emas murni. Engkau memilih emas murni, tapi engkau jangan memilih pasanganmu tanah atau kayu, ya, tidak ada kecocokan. Pilih emas murni. Engkau menjadi emas murni, engkau juga harus memilih yang menjadi emas murni. Karena emas dan kayu tidak akan bisa tetap bersatu. Tapi emas dan emas bisa digandengkan dia, mau dilebur dia bisa, mau dijadikan menjadi apa bisa sudah kasih bertautan dia. Tetapi kalau emas dan kayu, oh sudah kasih sangat berbeda, ya. Yang satu dan terbakar habis, dan tidak akan ada lagi. Nah, seterusnya. Yang terakhir mari kita baca saudara kasih bahwasanya hidup kita itu dibentuk seperti emas dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga. Mari kita baca saudara kasih dalam 1 Petrus pasal 4. Dikatakan di sini, jadi karena Kristus telah menderita, ayat 1, penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa.
Jadi berhenti berbuat dosa, pilihlah untuk hidup dikuduskan, pilihlah untuk hidup untuk menjadi orang yang benar, supaya menjadi perabot yang menjadi emas dalam rumah Tuhan, bahkan dalam rumah kita, dalam masa depan kita, dalam kehidupan kita dimanapun kita, tetap akan menjadi emas. Tuhan memberkati saudara kami kasih, yang pada akhirnya dikatakan saudara kami kasih bahwa emas itu akan membawa nilai yang sangat berharga. 1 Petrus pasal 1 yang terakhir saudara kami kasih, dalam ayat yang ke-7, 6-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Puji Tuhan. Jadi harus ada membuktikan kemurnian iman, maka dikatakan nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Ya, karena setiap kemurnian harus diuji dengan api. Ada cobaan yang begitu keras atau juga yang sangat tidak diinginkan, yang sangat tidak disenangi. Maka saudara kasih, kalau dia emas maka pasti timbul seperti emas. Nah, tapi kalau tidak, dia akan terbakar atau dia akan berubah wujud, dia akan berubah tempat, ya, dan akan menjadi sembarangan saja dan tidak akan tetap setia dan bertekun, dan tidak akan mempunyai satu tanggung jawab dan kesungguhan yang membuktikan kehidupannya dengan segala kerendahan hati. Dia akan menganggap dirinya bermegah dan merasa hebat, karena dia merasa aku tak ada, aku tak bisa, aku tak ada. Walaupun dia anak Tuhan, walaupun dia orang tetap beribadah di gereja, tapi emas murni, ya, tetap akan emas murni. Tetapi dia kalau kayu, tetap dia akan kayu. Walaupun dia mau loncat kemana pun juga, sifat kayu tetap kayu. Dia dibawa kemana pun tetap kayu, tetap kayu. Ya, yang sifat emas, perak tetap akan perak, yang tanah tetap akan tanah. Tapi kalau emas, kemanapun dia, ya, dia akan tetap emas. Puji nama Tuhan, saudara kasih oleh Yesus Kristus, dan biarlah kita menjadi orang-orang yang terpuji. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus yang baik, jadikan aku Tuhan menjadi perabot yang mulia, jadikan aku menjadi emas yang murni. Terima kasih Tuhan, aku mau berserah kepada Tuhan. Yang setiap masalah, setiap tantangan kehidupan, aku tetap boleh datang kepada Tuhan, mengejar kesetiaan kepada Tuhan, mengejar kebenaran, mengejar keadilan, mengejar untuk kemurnian hati, dengan cara untuk selalu merendahkan diri dan untuk berseru kepada Tuhan dengan kesungguhan hati dan kemurnian. Terima kasih Tuhan yang baik. Ini hidupku Tuhan, dan Engkau juga Tuhan yang memberikan kepadaku adalah berkat-berkat yang juga pasangan-pasangan kehidupan pada waktunya, supaya juga emas dengan emas yang sama-sama ada kemurnian, untuk boleh bercahaya, untuk boleh menjadi berkat, boleh bersama-sama dibentuk untuk menjadi semakin mulia, semakin indah, dan dipandang layak oleh Tuhan, dan untuk dipakai oleh Tuhan, dan untuk setiap pekerjaan-pekerjaan mulia yang disediakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik di surga. Dalam nama Yesus, bebaskan aku dari semua kebodohan, dari kesesatan, dari pikiran-pikiran kedagingan, dari hawa nafsu yang rendah. Dalam nama Yesus Kristus, aku hanya berpaling berserah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, Tuhan penebusku, Allah yang hidup. Haleluya, syukur Tuhan. Amin. Bapak yang baik, kami serahkan kepada Engkau anak-anakmu, pemuda-pemudi tempat ini. Tuhan Yesus, Tuhan, urapi kita Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan. Pakai yang luar biasa, curahkan berkat-Mu, berikan hikmat dan pengertian dalam nama Yesus kami bersyukur.
Haleluya. Bagikan bencana siap dibentuk. Haleluya. Inilah hidupku Tuhan dalam rumah-Mu Tuhan. Pakailah aku sesuai rencana-Mu dan sesuai Tuhan. Engkau membentuk kami untuk menjadi bencana yang murni, bencana yang Kau pakai dalam rumah Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapak yang baik di surga. Urapilah kami Tuhan semuanya Tuhan Yesus. Berkatilah kami semuanya Tuhan. Hari berdoa pemuda-pemudi kasih oleh Tuhan dan semua saudara dimanapun juga. Terimalah keselamatan daripada Tuhan Yesus. Datang bertobat kepada Tuhan, katakan, Tuhan Yesus yang baik, aku datang kepada-Mu Tuhan. Aku membuka hatiku untuk menerima Roh Kudus. Yesus masuk dalam hidupku. Tuhan Yesus adalah Allah penyelamat hidupku. Jadikanlah aku menjadi anak Allah yang berkuasa. Tuliskan namaku dalam buku kehidupan di surga yang kekal. Jadikanlah aku menjadi murid Tuhan, mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus dalam hidupku yang pasti akan menjadikan aku memiliki karakter yang baik, menjadi anak Tuhan yang berkualitas dan mau dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan menjadi perabot yang mulia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku bersyukur padamu Tuhan. Di setiap masalah, di setiap persoalan, di setiap tantangan, aku datang berseru kepada Tuhan. Aku datang mencari Tuhan. Aku mau setia kepada Tuhan. Aku mencari damai sejahtera dan kasih hanya kepada Tuhan. Tidak berpaling kepada dunia, tidak mencari jalan yang lain, tetapi aku mau tetap setia berserah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian kita. Bagikan bejana siap dibentuk. Inilah hidupku Tuhan di tangan-Mu. Siap dibentuk demikian
dalam berpacaran atau juga di dalam menentukan sikap atau pilihan, biarlah memilih untuk menjadi perabot yang mulia, yang akan telah menjadi sama-sama dipakai untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, yang benar-benar sudah terpuji dan juga yang murni hatinya, yang sungguh-sungguh bertanggung jawab dan sungguh-sungguh dalam kerendahan hati yang mulia dan tekun, bertanggung jawab sungguh-sungguh dalam kehidupan orang-orang muda, baik orang-orang muda atau laki-laki dan juga tersedia Tuhan perempuan, wanita-wanita, bila semuanya setia kepada Engkau akan berikan pasangan yang sepadan yang setia, yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang menghormati nama Tuhan, yang selalu mau memiliki kehidupan yang rendah hati, yang juga mau patuh dan taat, yang berserah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, tidak ada kebodohan, tidak ada dikuasai oleh kedegilan, kekerasan hati, roh-roh penyesatan, roh kebodohan, manipulasi, dan segala nafsu yang rendah. Hancur segala kuasamu, keinginan-keinginan yang rendah dalam nama Yesus, motivasi dan segala macam tipu daya, semua dihancurkan, diruntuhkan, dilenyapkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan, biar setiap pergaulan pemuda-pemudi sekalipun juga sudah memiliki umur dan juga sudah menginginkan untuk mendapatkan pasangan hidup, untuk juga untuk menjadi kerinduan untuk berkeluarga, tidak terperosok kepada hal-hal yang menyesatkan, dalam kebodohan, dalam keinginan-keinginan daging yang hanya dikuasai oleh perasaan duniawi, perasaan daging, dan juga penglihatan mata. Semuanya itu hilang lenyap dalam nama Yesus Kristus, karena itu tidak kekal dan itu tidak akan bisa menjamin apa yang dilihat oleh mata, apa yang dirasakan oleh perasaan manusiawi dan secara daging dalam kehidupannya. Semuanya itu tidak akan bisa bertahan. Perasaan akan semuanya bisa dikelabui dengan segala pernik-pernik tipu daya manusia yang licik, yang memperdaya, yang berpura-pura, yang tidak murni hatinya. Dalam nama Yesus Kristus, dan segala cara dan segala langkah-langkah yang diperbuat untuk menyesatkan, menipu, dalam nama Yesus, terlebih yang berdoa untuk remaja-remaja supaya tidak terpesona dengan kehidupan yang selalu akan dikuasai dengan pergantian musik dari hidupnya. Tuhan, kami berdoa bila Tuhan berikan kehidupan yang takut akan Tuhan, dapat mengendalikan kehidupan baik juga remaja yang tidak tergiur dengan nafsu remaja dalam masa muda yang bergejolak, dalam kehidupan nafsu secara daging, secara pikiran dan perasaan mata dan kehendak manusiawi daging. Dalam nama Yesus, dilepaskan semuanya dari semua penyesatan kebodohan. Tuhan, aku berdoa biar orang-orang tetap setia menantikan terbaik daripada Engkau beri yang terbaik, yang selalu berserah kepada Tuhan, yang mau menerima nasihat dan didikan dan tuntunan, yang mendapatkan peringatan-peringatan daripada Tuhan dan juga pengertian-pengertian, takut dan gentar kepada Tuhan, dan tidak mengeraskan hati karena kebodohan, dan dikuasai oleh kedegilan, kekerasan hati dan kebodohan. Lenyap dalam nama Yesus, yang memberontak kepada orang tua dan juga memberontak kepada pemimpin-pemimpin oleh karena keinginan kemurahan nafsunya yang rendah. Semuanya itu dilenyapkan dalam nama Yesus. Tuhan, kendalikan semua orang-orang muda supaya di masa mudanya bijak mengambil keputusan yang benar, keputusan yang baik, keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada konfirmasi daripada Tuhan, ada konfirmasi daripada pemimpin-pemimpin, ada konfirmasi yang didapatkan daripada orang tua, ada perkenanan daripada Tuhan, bukan karena memaksakan diri. Dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur pada Tuhan Allah kami luar biasa. Kami berdoa untuk orang-orang muda di tengah-tengah pekerjaannya supaya tertimbul seperti emas. Walaupun juga mengalami ada masalah dari pimpinan, dari bos, dari teman-teman kerja, supaya di sana dia mengalami ujian,
tantangan atau cobaan atau tekanan, atau juga ada ujian seperti api yang menghanguskan hidupnya, yang benar-benar sangat tidak enak, yang membakar hatinya. Tetapi lantaran dia timbul seperti emas yang akan bisa bercahaya juga, yang akan menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaan, dalam usahanya, dalam bisnis, dalam kehidupan keluarga juga. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan, jika orang-orang muda ada mengalami tantangan dan persoalan tengah-tengah kehidupan dalam rumah tangga, baik dari orang tua, dari saudara, dari kakak ipar atau abang ipar saudara dekatnya Tuhan. Tetapi biarlah orang-orang muda yang sudah mengikut Tuhan Yesus Kristus, yang datang kepada Kau beribadah kepada Tuhan, kami berdoa Tuhan, dalam memiliki kualitas rohani yang baik, memiliki karakter yang baik, karakter emas bersedia Tuhan, yang benar-benar murni, yang cemerlang, yang teruji, dan berkarakter baik bersedia Tuhan, menjadi berkat. Haleluya, sehingga pada akhirnya dia akan mendapatkan puji-pujian dan kehormatan dan kemuliaan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, dimanapun orang-orang muda, baik di dalam setiap komunitas yang ada, di mana ada di mana ada dia terlibat di dalam satu komunitas, Tuhan tolong Bapak baik, baik juga orang-orang muda yang ada dalam pemerintahan, orang-orang muda ada di dunia bisnis, orang-orang muda ada di sekolah, di dalam perkuliahan. Kami berdoa terus ya Tuhan, semuanya dimanapun anak-anakmu, orang-orang muda bahkan remaja yang Kau tempatkan Tuhan Yesus, jadilah menjadi bejana-bejana yang dibentuk oleh Tuhan, yang juga yang bernilai emas, yang sungguh-sungguh di sana ditempatkan oleh Tuhan, menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi bercahaya seperti emas. Haleluya, yang akhirnya dia juga akan mendapatkan puji-pujian, kehormatan, dan juga sanjungan, dan dia akan dimuliakan, dan kepadanya akan disediakan setiap tempat yang mulia, setiap pekerjaan yang mulia, dan dia akan menjadi tersanjung dan terhormat dan menjadi berkat di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus lagi ya. Yang terakhir aku berdoa Tuhan Yesus, mari angkat tangan kepada Tuhan bagi saudara yang selama ini yang mudah tersinggung atau jadi seperti mereka kalau ada ujian, saudara menjadi keadaan seperti putus asa, murung, kecewa, dan menjadi berontak atau juga menjadi orang yang terbakar hatinya, yang tidak ada wujudnya, yang tidak bisa bertahan. Mari berdoa, atau lari, spori, dan segala macam yang Kau lakukan sebagai tindakan dalam emosi dan menghadapi masalahmu. Mari engkau bisa dibawakan oleh Tuhan sepanjang engkau datang bertekuk lutut dan bertobat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Hamba berdoa Tuhan buat orang-orang muda dan remaja dimanapun saja berada, mereka yang seperti perak ketika ada tantangan masalah persoalan menguji atau persoalan-persoalan yang ada, hidup mereka malah menjadi buruk, hidup mereka mencari jalan yang sesat, hidup mereka menjadi jalan kepada hal-hal yang sia-sia, narkoba, judi, pergaulan bebas, pergaulan buruk, hawa nafsu, kenajisan, preset, dan segala macam pornografi. Semua hal-hal yang sia-sia itu semua dilepaskan dari kehidupannya dalam nama Yesus Kristus. Jika mereka juga seperti kayu yang terbakar habis, oh Tuhan Yesus, mereka berputus asa, bahkan lari daripada kenyataan, mereka menghilang dan tidak bisa menghadapi masalah tersebut. Mereka tidak ada wujudnya, dan mereka tidak ada lagi kehidupan yang dikerjakan sesuatu yang baik dan juga yang benar. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah terselidiki mereka bertobat dari semua keadaan-keadaan karakter yang seperti kayu, karakter yang mudah terbakar, yang hangus dalam nama Yesus Kristus, yang menghilang dari peredaran, yang tidak ada lagi, yang tidak ada nampak dalam nama Yesus Kristus. Dirabatan bahkan hidup yang sia-sia, hidup yang tidak berharga, bahkan menghanguskan banyak orang lain, bahkan juga membawa masalah menjadi korban dalam nama Yesus Kristus. Bebas dalam nama Yesus. Jika ada juga orang-orang muda yang sekarang ini remaja, yang kehidupannya retak seperti perabot dari tanah, yang tersentuh menjadi retak, hancur, dan retak dari keluarganya, retak dari hubungan dengan orang tua, retak dengan hubungan dari keluarga, retak dengan hubungan dengan sesama, bahkan retak dengan hubungan dengan Tuhan, sudah menjadi putus asa dan kecewa, retak dengan hubungan dengan pemimpin-pemimpin rohani yang tidak mau diarahkan dan tidak mau lagi meninggalkannya, dan hancur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah terus Tuhan
memiliki karakter yang mau dibentuk kembali, karakter yang benar, karakter yang rendah hati, sehingga Tuhan akan memberikan lagi kehidupannya seperti perabot-perabot yang mulia tersebut, di mana terus akan berserah kepada Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Tidak ada bisa dipertahankan di kehidupannya. Haleluya. Oleh karena itu biar semuanya orang-orang muda dan remaja, bahkan siapapun juga yang mengikuti dalam ibadah ini, biar semuanya memilih untuk hidup dalam perabot yang dari emas, memiliki karakter yang mau dibentuk, memiliki kehidupan yang selalu bisa menghadapi masalah tantangan dengan benar jalan bersama-sama dengan Tuhan, dan selalu berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan semua mengatasi masalah itu dengan jalan kebenaran Tuhan, dan sungguh-sungguh berserah, patuh dan taat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, maka Tuhan pun akan membawa dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan, dan Tuhan akan meninggikan derajat kehidupannya, bahkan keluarganya dan seluruh kehidupannya akan menjadi tersanjung terhormat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Lepaskan orang-orang muda dan semua nafsu-nafsu yang rendah, nafsu-nafsu orang muda, nafsu yang mudah tergoyahkan, nafsu-nafsu yang rendah, bahkan kehendak-kehendak dunia, kehendak daging. Dalam nama Yesus, melalui pergaulan, melalui nafsu cinta dan juga pacaran, bahkan juga lawan jenis, semuanya dilenyapkan. Baik juga melalui keinginan-keinginan, melalui harta atau juga hobi-hobi, semua dihancurkan, dilenyapkan dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, kami melepaskan kuasa Roh Kudus bekerja. Orang-orang menjadi tangguh, orang-orang muda yang kuat karena hidup dalam firman Tuhan yang mengalahkan segala yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Besok hari kita datang beribadah kepada Tuhan dalam ibadah Minggu jam 9 pagi. Dan setiap hari Sabtu marilah datang dalam ibadah secara onsite jam 6 sore. Dan sebelum jam 6 boleh saudara datang untuk berkati dalam pekerjaan pelayanan untuk pemuda-pemudi. Banyak pekerjaan pelayanan yang bisa saudara ambil untuk melayani dalam rumah Tuhan, sehingga saudara boleh dipakai menjadi perabot-perabot yang mulia dalam tempat yang mulia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan iman.